Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, ketemu lagi. Kita akan lanjut pelajaran kita kemarin. Tapi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kamu berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, doa selesai. Untuk kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Ya, perhatikan. Seandainya daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 4x tambah 2y besar sama dengan 24, x tambah 2y kecil sama dengan 10, x besar sama dengan 0, dan y besar sama dengan 0. Oke. Seperti video yang kemarin, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik potong setiap sumbu X dan Y dari setiap garis. Oke. Jadi untuk garis pertama, untuk garis 4X tambah 2Y, kita buat ke bentuk persamaan dulu ya, 24. Oke. Nah, ini kita cari titik potong terhadap sumbu X nya, maka titik potong terhadap sumbu X yaitu dengan membuat nilai Y sama dengan 0, maka kita substitusi ke persamaan. Oke, kalau Y nya 0 berarti 4X tambah 2 kali 0, 0 sama dengan 24, berarti X nya adalah 24 per 4, berarti teroleh 8. Maka dapatlah titik potongnya tadi X nya 8, Y nya kita buat 0, 8,0. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu Y, gantian kita buat X nya yang 0, maka kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan, berarti dia diperoleh 4 kali 0, 0, dapat 2Y sama dengan 24, maka Y sama dengan diperoleh 24 per 2 yaitu 6, maka diperoleh titik potong yang terbalik ya. Di sini X nya 0 berarti 0,6. Oke. Nah, sekarang kita coba ke gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Sekarang 8,0 di mana kira-kira titik 8,0? X nya 8, Y nya 0, ini 0,0. Kita misalkan inilah 8. Ini 8 ya, kita misalkan. Oke, berarti titik 8,0. Titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y 0,6, X nya 0, Y nya 6. Misalnya kita misalkan inilah 6 ya. Oke, maka kita sambunglah kedua titik ini dengan sebuah garis lurus. Ya, Nanda. Oke, untuk selanjutnya inilah kurva untuk garis X, 4X tambah 2Y sama dengan 24. Untuk arsirannya kamu bisa arsir dia, perhatikan tanda di sini di soal, dia lebih besar, maka arsirannya kita coba ke kanan, seharusnya ke kanan atau ke atas. Nah, ini yang mau kita Ibu contohkan adalah bagaimana kalau kita buat arsirannya lawannya. Yang kita arsir adalah daerah lawannya, tetapi nanti yang menjadi daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak kena arsir, daerah yang kosong. Karena tanda lebih besar, seharusnya ini arsiran ke kanan atau ke atas, kita coba menjadi ke bawah atau ke kiri. Ini ya. Oke. Bagaimana seandainya masih bingung menentukan daerah penyelesaian ke atas atau ke bawah? Kita bisa ambil tes sembarang titik di bawah garis ini atau di atas garis.
Biasanya kita ambil sembarang titik yang paling sederhana. Misalnya daerah sini yang di bawah, yaitu daerah yang titik yang 0,0 atau 1,1 boleh. Misal kita ambil titik 0,0 ya. Misal titik 0,0. Substitusi ke garis. Garis yang tadi persamaannya 4x tambah 2y sama dengan 24. Berarti kalau ini x-nya 0, ini 0, 0 sama dengan ini tadi besar ya, besar sama dengan 0 tambah 0 tentu 0. Benarkah 0 tambah 0 itu sama dengan 0 itu besar dari atau sama dengan 24? Tidak ya? Tentu dia lebih kecil. Maka daerahnya ke atas atau ke kanan. Ya, berarti daerah ini bukan merupakan penyelesaian karena tidak benar 0 itu besar atau sama dengan 24. Begitu dia ya. Oke. Untuk kita lanjut untuk garis kedua. Untuk garis kedua yaitu x tambah 2y, kita buat dulu kepersamaan sama dengan 10 untuk membantu mencari titiknya. Maka titik potong terhadap sumbu x nya kita buat y sama dengan 0, maka diperoleh gimana? X sama dengan x tambah 0 sama dengan 10, x sama dengan 10, maka titik potongnya adalah 10,0. Oke ya. Kemudian cari titik potong terhadap sumbu y. Kita ganti x nya yang kita buat 0, maka diperoleh x nya 0, berarti 0 ditambah 2y sama dengan 10, maka y sama dengan 10 per 2, 5. Maka kita peroleh titik potong x yang 0 dan y nya 5, 0,5. Oke, kita terapkan ya ke kurva tadi garis ini, tadi kita buat garis yang ini, kita buat garis 4x tambah 2y besar dengan 24. Sekarang kita tentukan titik 10,0. Mana dia? Ini misalnya 10 ya. Ini 10 atau misalnya ini 10. Ini 10, maka di sini titik 10,0 dan 0,5. Ini misalnya 5 ya. Misalnya ini 5 di bawah 6 nih. Inilah titik 0,5. Maka kita satukan kedua titik ini. Oke. Perhatikan asirannya. Pertidaksamaannya itu kecil. Seharusnya asirannya ke bawah atau ke kiri. Ya kan? Asirannya ke bawah atau ke kiri. Kita asirkan lawannya. Oke. Kita asirkan lawannya, maka dia ke atas. Iya, itu dia ya. Nah, sekarang tinggal daerah x besar sama dengan 0. Seharusnya daerah x besar sama dengan 0 adalah ke kanan. X yang positif. Tapi karena kita di sini sudah kita tentukan kita arsir lawannya, maka dia jadi ke kiri. Ya. Ini dia. Nah, ini tadi kita buat dulu. Ini garis x tambah 2y sama dengan 10 ya. Kemudian ada y besar 0. Arsiran daerah y besar 0 itu seharusnya adalah y positif ke atas. Ini yang kita arsir lawannya, berarti ke bawah. Nah, ini dia. Sekarang Ananda perhatikan benar-benar gambar kita. Perhatikan gambar kita. Mana daerah yang tidak kena arsir oleh keempat kurva, itulah yang menjadi daerah penyelesaian. Kira-kira mana ya? Ini kena arsir, kena arsir oleh yang ini. Ini dia. Ini daerah yang kosong ya. Oke. Maka ini bisa kita hitamkan.
Inilah yang menjadi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, kalau kamu mengarsirnya sesuai dengan tanda seperti tadi, kalau tanda lebih besar kamu arsir ke kanan ya atau ke atas. Kalau tanda lebih kecil kamu arsir ke kiri atau ke bawah. Nah, X besar sama dengan 0 kamu arsir X positif. Y besar sama dengan 0 kamu arsir Y yang positif. Maka yang menjadi daerah penyelesaian adalah daerah yang kena arsir oleh keempat pertidaksamaan ya. Ya, itu dia. Nah, daerah yang kena arsir oleh keempat pertidaksamaannya. Nah, tapi karena ini kita arsir kebalikannya, maka yang menjadi penyelesaian juga yang kebalikannya, yaitu daerah yang kosong yang tidak kena arsir sama sekali. Oke, Nanda. Nah, sampai di sini dulu untuk contoh ini. Sampai ketemu di video ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.